Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Pak Rido selaku dosen mata kuliah KWA dan juga kepada siapapun yang melihat video ini. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik pilihan saya yaitu tentang broken authentication and session management. Baik, jadikan saya share screen terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas tentang broken authentication dan session management oleh saya, Prima Sekiandiri Ramadan, NRP 053 1194 001. Oke, kita mulai dulu dengan deskripsi dari topik yang saya bawa. Nah, situs web biasanya membuat cookie dan cookie sesi dan ID sesi untuk setiap sesi yang valid, dan cookie ini biasanya berisi tentang data sensitif baik berupa ID, kata sandi maupun data sensitif lainnya. Ketika sesi diakhiri dengan logout maupun browser yang ditutup dengan tiba-tiba, cookie ini seharusnya itu dibatalkan, yaitu untuk mengakhiri setiap sesi cookie itu harus diperbarui. Nah, jika cookie tadi tidak dibatalkan, maka data sensitif pada linknya tadi bisa diekspos. Misal pengguna menggunakan perangkat komputer publik, yaitu contohnya di sini adalah warnet. Cookies dari situs yang rentan tadi dapat diekspos oleh penyerang. Nah, jadi setelah beberapa waktu, si penyerang tadi bisa mengakses data sensitif tadi yang telah dikompromikan. Selanjutnya, dengan cara yang sama, pengguna dapat menggunakan komputer publik tersebut alih-alih keluar lalu menutup browser secara tiba-tiba. Misal seorang penyerang menyerang sistem yang sama, ketika menelusuri situs yang rentan tadi, sesi korban tadi kan belum selesai dibuka. Penyerang dapat melakukan apapun yang dia ingin lakukan, dari mencuri informasi profil maupun kartu kredit ataupun yang lainnya. Pemeriksaan harus dilakukan untuk menemukan kekuatan autentifikasi dan manajemen sesi. Nah, kunci token sesi cookie harus tetap dibenarkan tanpa mengorbankan kata sandinya. Lalu objek atau target dari broken authentication dan system management ini apa? Yang pertama adalah ID sesi yang terekspos di URL dapat menyebabkan serangan fiksasi sesi. Ini mungkin nanti ada di contoh yang akan saya bahas. Lalu selanjutnya adalah ID sesi sama sebelum dan sesudah logout dan login. Ini mungkin terkait dengan pembahasan sebelumnya, di mana sesudah kita logout itu seharusnya ID sesinya itu berubah supaya tidak mudah diekspos oleh penyerang. Lalu timeout sesi tidak diterapkan dengan benar. Ini maksudnya semisal si pengguna baru saja menutup, itu seharusnya sesinya itu sudah berakhir. Nah, jika itu tidak benar, celah itu bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengakses data yang seharusnya tidak bisa mereka akses. Lalu ada aplikasi menetapkan ID sesi yang sama untuk setiap sesi yang baru. Ini sama dengan yang poin 2 tadi. Lalu bagian yang autentikasi dari aplikasi dilindungi menggunakan SSL dan kata sandi disimpan dalam format berdiri atau terenkripsi. Dan selanjutnya, sesi ini dapat digunakan kembali oleh pengguna dengan HRA yang rendah. Maksudnya, seorang pengguna yang tidak berhak mengakses itu bisa mengakses sesuatu yang tidak bisa, bukan haknya gitu. Lalu implikasinya itu apa? Memanfaatkan kerentanan ini, penyerang dapat membaca sesi, yaitu memperoleh akses yang tidak sah ke sistem, yang memungkinkan pengungkapan dan modifikasi informasi yang tidak sah. Lalu sesi dapat didongkrak tinggi menggunakan cookie curian atau sesi menggunakan XSS. XSS ini adalah cross-site platform kalau nggak salah. Salah satu top 10 vulnerabilities website juga. Lalu pada contohnya, yang pertama adalah aplikasi reservasi maskapai penerbangan mendukung penulisan ulang URL. Lalu di sini
ID sesinya itu dimasukkan ke URL. Contohnya examples.com dan seterusnya, sell items, ada J, session ID 2 dan seterusnya. Nah, ini kan ID-nya terpampang di URL-nya. Dan juga di sini untuk destination ke Malaya, di sini juga ditampilkan di URL-nya, di mana ini merupakan suatu bentuk kelemahan dari sebuah web. Seharusnya data sensitif seperti ID maupun data sensitif lainnya itu tidak perlu ditampilkan di URL-nya, karena bisa saja si pengguna atau penyerang nanti mengakses data lewat URL ini. Lalu aplikasi rentan terhadap XSS, ya, dengannya penyerang dapat mengakses ID sesi dan dapat digunakan untuk membajak sesinya. Lalu batas waktu aplikasi tidak disetel dengan benar. Ini mungkin contoh yang tadi ketika setelah logout itu seharusnya waktu sesi telah berakhir. Lalu untuk rekomendasi bagaimana mengatasi kelemahan ini, yang pertama, semua persyaratan autentikasi dan manajemen sesi harus didefinisikan sesuai dengan standar verifikasi keamanan aplikasi OWASP, di mana OWASP ini setelah saya baca-baca tadi seperti organisasi yang memberikan saran atau memiliki aturan tentang keamanan aplikasi atau sebuah website. Lalu poin 2, jangan pernah mengekspos kredensial apapun di URL ataupun log dari segi ID, kata sandi maupun hal-hal yang sensitif lainnya. Lalu yang ketiga, upaya yang kuat juga harus dilakukan untuk menghindari cacat XSS, yaitu kita harus bisa menghindari serangan dari cross-site platform tadi yang dapat digunakan untuk mencuri ID sesinya. Lalu ini ada referensi dari saya dari internet. Lalu begitu saja topik yang bisa saya bawakan tentang broken authentication and session management. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.